Shalom, kembali dalam perenungan firman Tuhan bersama saya Pastor Yogi Elia. Saudaraku, telinga ini Tuhan berikan untuk mendengar hal-hal yang baik. Kita diberikan kedua telinga kita. Kemarin kita berbicara tentang mata yang melihat. Nah, fungsi dari telinga ini untuk mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan dari Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, apa jadinya kalau telinga kita tidak mendengar? Ya, maka orang berusaha sekuat mungkin ya untuk mengobatinya. Bahkan ada yang sampai pakai alat seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam telinga yang Tuhan berikan buat kita harus benar-benar dijaga. Salah satu buku Larry Lee mengatakan, ya, telinga yang peka hanya diberikan kepada anak-anaknya yang selalu ingin datang ke dalam hadirat Tuhan. Nah, begitu pula kita diberikan telinga, minta kepekaan. Katakan, Tuhan, berikan aku telinga yang peka, hingga aku dapat mendengar suaramu. Orang mengatakan, itu kan hanya hamba Tuhan aja yang bisa mendengar suara Tuhan. Semua kita bisa, saya dan saudara bisa. Asal kita setiap hari mencari wajah Tuhan, terutama di pagi hari. Dengarkanlah Tuhan berbicara. Tuhan berbicara bukan hanya melalui dia berkata, ya, baik di dalam hati kita, ya, di dalam suaranya sendiri. Juga Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, ya, yang kita baca melalui perenungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, telinga ini minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Tuhan, Engkau sendengkan telingaku. Seperti Daud. Ya, Daud selalu mendengar suara Tuhan. Ya, bahkan setiap hari Daud mencari wajah Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat ketiga mengatakan seperti ini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ya, Yesaya mengatakan, ya, kita harus mensendengkan telinga kita, artinya mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita terlatih dengan terbiasa mendengar suara Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Kita adalah anak yang dikasihinya. Sesuatu yang Tuhan berikan, tidak mungkin hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, tapi Tuhan tahu kemampuan kapasitas kita. Ya, mintalah telinga yang peka kepada Tuhan seperti Daud, ya. Dalam Mazmur 17 ayat ke-6 mengatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ya, ini Daud. Ya, jadi kita setiap hari datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi saudara inginkan kepada Tuhan? Pertanyaan apa? Jawaban apa? Ya, orang yang mempunyai telinga yang peka, udah otomatis dia suka berdoa. Kalau nggak suka berdoa, bagaimana Tuhan mau berbicara? Ya, kadang kita setiap pagi berdoa, setelah berdoa, mengikuti permintaan kita, minta ini, minta itu, minta ini, ya, sama Tuhan. Dan setelah itu kita pergi kerja, entah itu pergi usaha, pergi kemanapun, ya. Nah, saudara meminta sesuatu kepada Tuhan nggak masalah, asal saudara setelah berdoa meminta sesuatu, dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan mengizinkan nggak kalau kita meminta sesuatu? Tuhan izinkan nggak kalau kita melakukan hal ini dan melakukan hal itu? Itu dilakukan kalau kita mempunyai telinga yang peka. Milikilah telinga yang peka seperti Daud. Ya, seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru, ya, mempunyai telinga yang peka. Ya, Paulus mempunyai telinga yang peka, Daniel mempunyai telinga yang peka. Ya, banyak sekali. Kita mau pada hari ini mempunyai telinga yang peka. Ya, sebab itu urapi telinga kita, minta telinga yang peka kepada Tuhan. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.